baik ya. Sudah pada makan siang? Sudah pada masak? Sudah. Semangat, semangat. Ya, ini Febrianto Budiman ini Pak Bupatinya ya kan? Ya, oke disupport terus nih sama Pak Bupati Wakil Bupatinya, jadi tetap semangat. Mau tanya rata-rata di sini angkatan berapa teman-teman? Oke. 2018. Rata-rata ini pengurusnya Hima atau divisi Infokomnya? Oh, campur ya. Oke. Sebelumnya udah pernah kenal aku belum? Mau tanya, mukanya udah pernah dilihat belum? Belum ya? Iya. Tentu belum, karena kita beda generasi. Kita kakak angkatan 2016, teman-teman 2020. Jadi serasa masih maba lagi saya, balik ke maba lagi. Gak apa-apa, muka kita hampir-hampir mirip kok, ya kan? Nah, jadi dengan teman-teman semangat terus berkarya, semangat berkreativitas, itu bikin awet muda. Nah, jadi teman-teman nggak usah insecure. Liburan, kemudian yang lagi musim ujian tetap semangat untuk mempelajari hal-hal entah itu materi kuliah atau hal-hal yang baru, termasuk tentang desain grafis. Tentang desain grafis ini kalau boleh dikenalin sedikit, ini membantu kita dalam berkarya juga, dan ini adalah satu prospek pekerjaan yang bagus karena kita tahu di revolusi 4.0 ini semua serba digital ya teman-teman, transformasi digital semuanya. Jadi kegiatan-kegiatan yang melalui digital seperti desain grafis, videografis dan segala macam, digital marketing, social media management itu adalah hal-hal pekerjaan job yang semuanya melalui digital. Jadi teman-teman juga mesti menguasai, nggak mesti sih, maksudnya ada suatu hal skill yang teman-teman kuasai termasuk desain grafis. Nah, di pekerjaan nantinya setelah teman-teman tamat kuliah ataupun sedang kuliah, itu teman-teman desain grafis ini adalah kegiatan yang bisa dilakukan kapan aja kayak gitu. Jadi bentuk hobi pun bisa, hobi sambil kerja pun dibayar pun bisa. Kemudian juga desain grafis ini sangat dibutuhkan, skill desain grafis ini sangat dibutuhkan di organisasi-organisasi, karena dimana teman-teman membuat mencitrakan organisasinya, himanya, instansinya itu melalui desain grafis. Ya teman-teman bayangkan aja kalau misalnya dulu kita nggak mengenal branding, tidak mengenal desain grafis, tampilan wajah Infokom atau wajah dari sosmed kita di sosial media itu biasa-biasa aja. Nah, orang pasti mengiranya oh ini nggak tahu nih, Hima ini gimana gambarannya, instansi ini gimana gambarannya, seperti itu. Jadi perlunya desain grafis ini di dunia sekarang ya sangat penting ya teman-teman. Bisa juga jadi sumber penghasilan ya, penghasilan uang masuk. Nah, kalau yang belum kenal sama aku, nama Zahra Fona, angkatan 2016, jurusan ilmu komunikasi, anak FISIP 1, FISIP rumah kita. Riwayat organisasinya, aku anak organisasi, aktivis di kampus juga. Dulu 2016 jadi kepala divisi media kreatif di komunitas belajar bareng ID yang didirikan oleh Kak Miss Ciko Frisdew, teman-teman tahu. Nah, kemudian di 2017 itu amanah di LDF Almadani, jadi CR juga, media juga. Kemudian di 2018 itu, nah aku lupa. Aroyan. Di 2019 Aroyan. 18 Aroy. Oh, di 2017 itu masih anggota, 2018 itu jadi kadifnya, 2019 itu di Aroyan juga digital multimedia, kemudian di FSDK Riau
itu masuk juga di bagian medianya. Jadi nggak jauh-jauh dari desain grafis, media, dan social media management. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan harian ya aku juga ada bisnis ZR Studio namanya. Kemudian ada bisnis brand hijab. Kemudian juga aktif di komunitas Syiarin, komunitas di dakwah kreatif. Itu yang kami buat untuk memberikan referensi-referensi dakwah kreatif buat teman-teman di kampus Unri dan juga skala umum gitu. Nah, salah satu kegiatan hobi aku adalah desain grafis, kemudian membaca, kemudian diskusi, kemudian traveling juga, dan makan. Jadi lingkupnya itu aja sih kegiatan-kegiatan harian. Nah, untuk hari ini aku mengenalkan tentang desain grafis yang selama ini aku aku tangkap, pelajari secara otodidak, kemudian belajar dari artikel-artikel dari Instagram, akun-akun referensi. Nah, teman-teman, Bu adminnya boleh, ini udah bisa izin share screen? Oh, udah. Nah, bentar ya. Kenapa nyangkut? Oke, ini di bentar ya, agak nyangkut. Nah, ini branding sosial media, dimana kita desain grafis, kita ngebuat desain melalui Photoshop, aplikasi Photoshop. Tapi teman-teman kalau misalnya selain dari Photoshop juga bisa, yang penting itu adalah desain grafis. Nah, di sini beberapa project yang pernah aku kerjain, baik itu di instansi, kemudian di komunitas. Nah, ini adalah hasil dari desain-desain. Kemudian nah ini juga project-project Rasa Jua, kemudian JR Studionya, ada Syiarinnya. Nah, ini aku mau memperlihatkan dulu bentuk-bentuk desain yang bisa teman-teman buat di Photoshop. Teman-teman bisa membuat CV beragam bentuk. Nah, ini portofolio. Teman-teman bisa buat juga portofolio sendiri kalau misalnya udah mengerti dasar-dasar desain grafis. Nah, ini portofolio salah satu teman di ilmu komunikasi, mahasiswa berprestasi juga di FISIP. Nah, ini cover book. Cover book teman-teman bisa buat yang di sini adalah penulis ataupun teman-temannya nulis ataupun dosennya minta buatin desain cover buku ajar, teman-teman bisa buat desain di Photoshop gitu. Nah, ini untuk name tag, contoh-contoh desain name tag yang udah pernah dibuat. Kemudian ini undangan, food invitation yang pernah kami adakan di acara Pekanbaru Street Food Festival. Ini undangan. Nah, yang mau segera walimahan teman-temannya boleh. Teman-teman bisa promosiin desainnya teman-teman selepas nanti kita belajar desain. Kemudian ini logo-logo. Ini gambar animasi, buatnya juga di Photoshop. Ini ilustrasi-ilustrasi flaticon sih sebenarnya. Nah, kemudian kita masuk ke materi Photoshopnya. Aplikasi desain di PC itu beragam ya teman-teman, banyak selain Photoshop. Nah, ada Corel Draw, ada yang Adobe Illustrator, ada GIMP, ada Photopea. Nah, Photopea ini dia bentuknya di website, jadi dia tidak aplikasi yang kita download. Nah, ini nih Photopea bisa diakses melalui website dan itu gratis. Tampilannya sama kayak Photoshop. Jadi kayak di poster di teman-teman Hima ya, itu
Photoshop atau Photopea. Jadi teman-teman bisa gunain, itu sama aja. Nah, kemudian ada Affinity Design, kemudian ada Canva. Canva ini juga teman-teman bisa pakai secara online di website. Jadi untuk Canva itu juga lebih mudah karena template-nya banyak dan variannya banyak. Jadi karena kita hari ini belajar Photoshop, jadi kita bakal fokus mainnya di Photoshop. Jadi semua teman-teman bisa desain. Nah, untuk di smartphone teman-teman bisa punya Pixel Lab, kemudian Canva juga. Canva juga bisa di Android, kemudian PixArt. Tahu nih Photoshop di Android, tapi tidak seleluasa kita mengerjakan di PC. Nah, ini interface Photoshopnya adalah layar. Kalau teman-teman udah buka Photoshop, ini adalah bentuk Photoshop CS3. Sekarang itu Photoshop itu udah bertransformasi logonya dan tampilannya sejak 19 berapa gitu, dan sekarang udah 2020, Photoshop 2020 udah ada. Yang aku pakai sekarang 2000 CS3. Jadi ya kenapa CS3? Karena asal setiap install laptop pasti turun Photoshopnya. Nah, yang Photoshop kita gunakan ini yang hasil dari ini ya, yang minta ke minta ke toko komputernya kayak gitu. Dapat komputernya. Kalaupun teman-teman misalnya sulit untuk download dan segala macam, bisa pakai Photopea, itu gratis, aksesnya gratis. Nah, ini Photoshopnya ada menu bar kayak file, edit, image, layer ini atasnya. Kemudian teman-teman yang teman gunakan ketika ngedit itu di tool panelnya, toolbarnya nih ada bisa menghapus, ada bisa nge-crop gambar, kemudian teks, warna dan segala macam, kita bermainnya nanti di sini. Nah, ini ada prinsip dasar desain grafis. Teman-teman yang mesti ketahui bahwa untuk sebelum karya itu lahir, teman-teman dari Photoshop atau dari desain manapun, itu teman-teman harus mengetahui prinsip. Kenapa? Karena dengan ini lebih terarah dan kita punya pedoman gitu. Jadi tidak asal ngedesain. Karena bisa aja dulu pas di awal-awal ketika pemula itu kita coba aja dulu kan, coba terus kasih ini belum pas, dan biasanya teman-teman komentarin belum pas nih desainnya atau segala macam, berarti kita belum menerapkan prinsip-prinsip desain grafis. Nah, apa aja? Yang pertama ada keseimbangan. Maksud dari keseimbangan ini adalah keseluruhan komponen-komponen desain harus tampil seimbang, tidak berat sebelah, dan desainer harus memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, ataupun gambar sehingga tidak muncul kesan berat sebelah. Bisa jadi ketika kita nanti ketidakseimbangan ini dalam satu poster acara, misalnya gambarnya terlalu besar, kemudian tulisan-tulisannya yang terlalu kecil, nah itu kan tidak seimbang. Itu yang akan yang mesti kita pelajarin, bahwasanya ketika tulisan, gambar, kemudian garis-garis, terus warnanya mesti seimbang. Nanti kita akan nanti ada materi yang menjelaskan tentang warna, tulisan, font, gambar dan segala macam. Kemudian irama teman-teman adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama seperti pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Maksudnya di sini ketika misalnya dalam satu poster, dalam satu kotak desain itu, dalam satu ya macam-macam, entah spanduk, entah poster acara di Instagram, entah di mana, itu lebih banyak teman-teman menggunakan kotak kah, kemudian bulat-bulat kah. Nah, itu teman-teman mesti ketahuin bahwa kalau misalnya dalam satu poster itu memasukkan segitiga, bulat, kemudian bintang dan segala macam, itu tidak akan satu irama, beda-beda. Nah, orang akan melihatnya sakit mata atau dan segala macam. Kemudian, nah, ada yang mesti berada di dalam satu poster tuh apa aja. Kalau misalnya dia konsepnya adalah bulat-bulat, nah perbanyak bulat-bulat dan menjadikan itu sebagai kesatuan iramanya gitu. Nah, itu yang mesti yang banyak di posternya, dan itu yang mesti kita perhatikan juga. Kemudian penekanan di sini teman-teman bisa ketahuin kalau misalnya dalam kita nengok poster orang atau poster ngaji atau poster acara, poster konser misalnya kayak gitu kan, apa yang paling ditonjolkan?
dari poster itu. Misalnya guest starnya yang datang itu Jeremy Pauline misalnya kayak gitu kan. Nah berarti yang paling besar di situ adalah gambar Jeremy Pauline. Kemudian kalau misalnya itu penekanan, habis itu di bawahnya ada informasi mengenai tanggal, hari, dan save ended-nya lah kayak gitu istilahnya kan. Kemudian ada informasi mengenai melalui Zoom atau segala macam. Nah, teman-teman itu masih tahu untuk penekanannya. Bisa jadi teman-teman kira kita lihat posternya Jeremy Pauline nih, tapi nggak tahu ternyata melalui melalui apa acaranya, Zoom kah atau langsung kah gitu. Bisa jadi tulisannya Zoomnya kekecilan, ataupun informasi mengenai di mana acaranya itu kekecilan. Nah itu bisa jadi ada miskomunikasi di dalam satu desain. Nah itu dia, makanya dalam desain itu kita memberikan informasi visual yang bisa diterima kepada halayak. Jadi pesannya sampai. Nah itulah gimana kita kenapa desain grafis ini disebut komunikasi visual gitu. Jadi kita nggak perlu ngomong banyak-banyak, jadi teman-teman bisa lihat dari satu gambar itu. Kemudian di kesatuan ini yang sama seperti tadi. Kalau kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhannya itu merupakan isi pokok dari komposisi. Dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah satu padan dan menghasilkan tema yang kuat. Jadi kalau misalnya teman-teman ngedesain poster temanya Avenger atau temanya Batman ataupun temanya Spiderman dan segala macam, poster-poster ala-ala ada apa dengan cinta yang desainnya tuh ada warna-warni gitu kan. Nah teman-teman itu mesti bisa menjadikan itu referensi untuk menyatukan dalam satu desain yang teman-teman buat kayak gitu. Jadi akan memudahkan ya teman-teman, dan kita lihat bahwa inilah dia satu dalam satu bentuk desain. Nah kemudian itu prinsip-prinsip desainnya. Kemudian ada lagi setelah prinsip-prinsip kita ketahuin, ada namanya elemen desain. Nah, kenapa kita juga perlu mengetahui elemen-elemen desain? Ini membantu kita dalam mengisi isian. Nah, tadi itu kan lebih tepatnya untuk dasar-dasar. Prinsip sebelum kita mulai itu udah tahu, kita perlu ini goals-nya adalah untuk dia bisa menarik orang-orang. Kemudian udah dapet lah dasar-dasar basicnya desain grafis itu, apa yang dinamakan dengan desain grafis, mengikuti, menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dasarnya. Nah elemen-elemennya yang mesti kita ini adalah faktor pendukung yang teman-teman bisa letakin nanti di karya-karyanya teman-teman. Itu ada line, ada warna, ada teksturnya, ada ukuran, ada bentuk, ada ruangnya, space, dan ada nilai-nilainya. Nah secara singkat, kalau untuk warna, teman-teman nanti bakal mengetahui bahwa dalam satu desain itu adalah psikologi warnanya. Kenapa teman-teman menggunakan warna biru, kenapa warna putih, kenapa warna hijau, itu nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian di size, di ukuran, teman-teman masih tahu besar kecilnya, tulisan yang mau dibesarkan mana, tulisan yang mau dikecilkan mana, gambar yang mau dibesarkan mana, gambar yang mau dikecilkan mana. Jadi kalau untuk ukuran itu. Kemudian tekstur, teman-teman bisa lihat yang sering banyak digunakan adalah tekstur kertas, remukan kertas gitu kan, ada gambarnya. Kemudian gambar kayu, di belakang ada gambar kayu. Kemudian ada yang berbentuk batu bata, teksturnya seperti itu. Ada yang berbentuk teksturnya itu kayak butiran-butiran kecil, butiran-butiran debu yang kasar misalnya gitu kan, yang halus. Nah itu bisa teman-teman pakai nanti di suatu poster kayak gitu, satu bentuk desain. Kemudian shape-nya, perpaduan shape ini teman-teman bisa pakai bulat, kotak, segitiga, bintang, dan segala macam. Kemudian untuk value, nah akhir dari desainnya teman-teman nanti itu memiliki nilai. Nah ini nih, tersampaikan nilai-nilainya. Inilah Hima-Prodi PPKN, inilah yang membedakan teman-teman dengan hima-hima lainnya, seperti itu. Kemudian yang space ini teman-teman bisa lihat mana yang ruang-ruang kosong, pasti ada yang teman-teman
pasti kalau misalnya lihat poster ini nih ramai banget, nah ini masih sepi kayak gitu. Nah itu adalah istilah dari space-nya gitu. Kemudian, nah ini penjelasan mengenai warna tadi, kenapa sangat penting di desain grafis, karena warna itu mencirikan sesuatu, ada filosofinya, ada psikologinya. Nah, warna oranye, ketika teman-teman menggunakan warna oranye itu mengartikan bahwa kehangatan, optimisme, dan kebahagiaan. Kalau misalnya teman-teman banyak menggunakan warna ini warna kuning ya maksudnya, kemudian ini warna oranye. Warna oranye itu menandakan anak-anak muda, pertemanan, kemudian inovasi. Terus warna merah itu adalah cinta, energi. Nah, kemudian kalau warna hijau itu identik dengan makanan yang segar-segar, kemudian alam, kemudian lingkungan, seperti itu. Kalau warna ungu ada lagi artinya kebebasan, royalty, kreativitas. Nah itu banyak, teman-teman bisa lihat logo-logo dan branding dari perusahaan-perusahaan besar itu banyak menggunakan warna-warna untuk sebagai identitas mereka kayak gitu. Terus yang warna biru, trust, confidence, dan teknologi. Nah ini udah dari psikologi warnanya. Selanjutnya ini adalah referensi akun desain grafis yang bisa teman-teman follow, teman-teman ikutin di Instagram, karena sebagai kebanyakan kita menggunakan Instagram selain bisa Instagram digunakan sebagai ranah hiburan, teman-teman juga bisa menjadikan sumber referensi belajar, baik itu desain grafis, kemudian kita ngedit video, itu banyak banget tutorial yang ada di Instagram. Jadi teman-teman perbanyak aja kalau teman-teman ingin meningkatkan skill desain grafis, karena tutorialnya itu ya bisa cuman semenit, teman-teman lihat di Instagram, dan itu sangat simpel, bisa teman-teman langsung terapin kayak gitu, bisa disimpan langsung teman-teman terapin. Jadi kalau misalnya teman-teman udah fix nih, aku mau memperdalami desain grafis, teman-teman perbanyaklah follow dan membaca referensi-referensi mengenai desain grafis. Ini udah ada, nanti ininya PPT-nya bakal aku share. Nah ini tadi kan ada bahas kita tentang tulisan ya, tentang tulisan salah satu elemen prinsip dasar gimana suatu kesatuan ketika tulisan, warna, dan bentuk itu menyatu gitu. Nah ini dalam desain grafis itu ada namanya pemilihan font. Font ini membantu teman-teman untuk memberikan berikan varian-varian dan kesegaran dalam dunia desain grafis. Nah, teman-teman bisa akses ini secara gratis di website dafont.com, Google Font, 1001 font, font Squirrel. Jadi ini teman-teman bisa pakai untuk memvariasikan desain teman-teman gitu. Ada font yang tulisannya bahasa Arab, ada itu nanti tema-temanya tema Ramadan misal gitu. Nah, itu teman-teman langsung dapat nih, kesini nih nyari font-font baru kayak gitu. Kemudian ini adalah referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk mendownload gambar-gambar kualitas tinggi, ilustrasi-ilustrasi, icon-icon. Nah ini teman-teman ada Unsplash, ada Freepik, ada Flaticon, ada Shutterstock, ada Pinterest. Nah salah satu kegiatan aku juga itu sekarang udah ketika ngedesain itu udah kita upload ke Shutterstock gitu. Jadi salah satu wadah desain grafis untuk menjual karyanya di Shutterstock. Kalau Shutterstock ini secara global, internasional, jadi dibayar pakai dolar kayak gitu. Alhamdulillah udah beberapa dolar yang masuk. Iya. Kan? Jadilah ya kan. Nambah-nambah pemasukan tuh sangat mantap, guys. Nah, ini bisa teman-teman pakai nanti aku bakal share lagi kok file-filenya. Link-linknya. Tenang aja. Ini salah satu contoh poster acara. Jadi kita Ziar Studio lagi ngebantuin teman-teman di Privat Ngaji Indonesia dalam dalam nge-branding social media manajemennya. Ini poster acara yang kita buat. Ada kelas tilawah online, tilawah, dan aku pakai ini desainnya adalah keserasian. Jadi walaupun acaranya itu beda-beda, tapi dalam desain aku pakai satu konsep semuanya. Ada
warnanya boleh beda karena setiap poster acara nanti kita bedain gitu kan. Nah, tapi dalam segi elemen di dalamnya itu sama, tulisannya sama, pakai Gotham dan chill friendly gitu. Kemudian kita pakai warnanya yang senada. Nah, kemudian ini tulisannya ada 2 yang aku pakai. Jadi ketika dalam satu poster itu teman-teman hanya bisa menggunakan 3 warna dan 3 font. Jadi itu kuncinya. Kalau teman-teman pakai 5 itu sama kayak di pasar. Jadi orang-orang bisa sakit mata. Nah, untuk mengurangi sakit mata, teman-teman bisa membantunya hanya menggunakan dengan 3 saja. 3 lebih baik, oke? Tuh. Terus ini ketika di BEMPISIP, di anggota Kominfo, ini aku buat poster acara. Nama acaranya itu fokus discussion. Nah, ini pematerinya, kita tonjolkan pematerinya, kemudian ini moderatornya. Nah, ini ada persyaratannya, membawa tumbler, catatan, pertanyaan teman-temannya, kemudian ini acaranya, dan ini gambar yang menggambarkan yang aku ambil dari salah satu referensi gambar kualitas tinggi tadi. Dalam gambar itu diskusi kayak gitu. Jadi teman-teman diskusi. Jadi gambarnya kayak gini. Nah, kalau di sini aku puas dengan hasil yang aku buat karena ini udah dikonsepin sebelum ngebuat satu karya gitu. Terus ini FSDK. FSDK ini dasar desainnya adalah gambar dan judul awalnya. Karena aku nggak pengen nambah slide lagi, jadi aku bikin ini dalam satu poster aja aku bikin semua informasinya, jadi orang sekalian share. Nah, ini ada judulnya, Gerakan Subuh Berjamaah Nasional, kemudian ada informasi kapan acaranya, kemudian temanya di atas, rangkaian acaranya aku sebutin di teks di posternya. Nah, belakang ini adalah gambar waktu hari subuh gitu. Ini diambil dari Unsplash juga, link untuk download gambar-gambar kualitas yang tinggi, yang gratis juga gitu. Terus, nah itu informasinya. Jadi awalnya mungkin hanya judul dan gambar saja yang kita upload, tapi dengan mengkreasikannya, modifikasinya, teman-teman bisa pakai satu poster untuk semua informasi. Nah, yang teman-teman perhatikan dalam desain grafis itu adalah konsep ATM-nya. ATM pasti teman-teman tahu. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Amati, misalnya teman-teman lihat poster-poster yang udah aku perlihatkan atau poster-poster yang berada di sosial yang tersebar di dunia maya, teman-teman jadikan referensi, kemudian teman-teman tiru. Oke, posisinya di sini, warnanya gini, bisa teman-teman ikutin. Kemudian modifikasi, apa yang mau teman-teman tambah gitu. Bisa teman-teman tambah atau ganti backgroundnya ganti, kemudian warnanya ganti, misalnya gitu. Dan fontnya misal teman-teman bisa ganti. Jadi itu bisa teman-teman modifikasi sendiri. Nah, good art is a talent, good design is a skill. Jadi teman-teman bahwasanya desainnya teman-teman itu bakal bagus seiring dengan meningkatnya skillnya teman-teman. Nah, itu bakal punya nilai ketika teman-teman share desain. Oh, orang tahu nih, ini desainnya Rahmat nih gitu. Ini desainnya Nadia nih gitu. Dan lainnya. Nah, jadi kalau untuk seni, semua orang punya seni. Semua orang bisa memiliki seninya masing-masing. Tapi untuk desain, teman-teman harus memiliki skill yang mumpuni gitu. Itu aja untuk materi sharing mengenai desain grafis, dunia desain grafis, dan pengenalan awal tentang Photoshop. Kalau ada pertanyaan silahkan. Atau kecepatan, atau misalnya ada yang ketinggalan tadi, boleh ditanya.
dengan siapa di mana? Ya. Ini mana? Mhm. Udah makan ya? Nggak ada. Magang Infocom, oke. Udah, barusan Ada anak magang di sini. Iyalah. Kiki kapan pulang? Mm-mm. Terus? Tapi revisi udah selesai. Penting selesaikan semua. Udah daftar wisuda ya? Oke. Aku langsung jawab ya. Iya. Asril. Mm-mm. Thank you atas pertanyaannya. Jadi ketika kita mendownload font itu ada ragamnya. Yang mesti teman-teman ketahui, tidak semua font bisa di-download secara bebas, secara free. Teman-teman itu harus perhatiin ketika ada opsional di bawahnya itu free for commercial, berarti ini diperjualbelikan. Teman-teman mesti bayar. Kemudian free for use, for personal use, itu teman-teman bisa gunain untuk personalnya teman-teman. Kemudian ketika itu 2, dan selanjutnya teman-teman ingin menjual fontnya teman-teman, itu lagi ada lagi tekniknya, ada lagi istilahnya ilmunya lah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa untuk mendownload font, teman-teman yang mesti perhatiin satu, teman-teman pastikan mendownload sesuai dengan kotak optionalnya free for personal use, kayak gitu. Kalau nggak ada, teman-teman masih cari yang lain. Nanti kita harus gabung satu grup lagi. Mereka aja enggak? Gimana? Ya, sama-sama. Iya. Iya. Ada lain? Kayaknya enggak deh. Ya, waalaikumsalam. Bentar. Waalaikumsalam. Ini masih gabung. Mm-mm. Gabung. Gabung ya, memang digabung ya. Ya, ada dalam untuk warna ini ada lagi tekniknya, teman-teman. Untuk ini satu, Oke. kenapa kita harus juga mempertimbangkan penggunaan warna. Satu, ini akan memudahkan memudahkan Hilang. ngedesainnya teman-teman, kemudian pekerjaannya teman-teman. Kemudian yang kedua, memberikan kesan looks, kesan punya nilai yang seperti tadi, sesuai dengan psikologi warnanya. Kemudian ini juga memberikan arti dari poster atau desain yang teman-teman buat. Jadi kalau untuk ini ada namanya bentar ya, aku buat dulu color palette namanya. Jadi ini bisa teman-teman cangkeman mana sembuhnya ini namanya itu color palette ya. Apakah gitulah. Color palette ini membantu teman-teman untuk dalam suatu poster ada warna-warna panduan warna yang bisa teman-teman gunain. Contoh di gambar ini ya, gambar dalam satu warna ini deh, dalam satu kotak ini. Ada warna backgroundnya warna abu-abu, tulisannya warna pink, terus ada elemennya warna putih, ada warna oranye, ada warna biru. Jadi ini tuh merupakan satu warna yang digunakan dalam color palette ini. Ini udah panduan sebenarnya. Nah, ini teman-teman bisa pakai. Kemudian ketika aku ngedesain CV misalnya gitu, nah ini udah ada warnanya. Warna hijau, putih, hijau tua, hijau muda, hijau toska. Nah, itu teman udah tersedia di color palette kayak gitu. Warna biru, terus warna misalnya kita menggunakan warna hijau pasangannya apa aja? Ada warna krim, ada warna mocha, ini ya mocha. Kemudian ada warna putih untuk tulisannya. Ada warna sedikit warna hitam. Jadi teman-teman bisa menggabungkan color palette itu
untuk di satu poster gitu, satu karyanya teman-teman gitu. Jadi perlu adanya pertimbangan untuk warna, dan itu udah ada panduannya namanya color palette. Jadi teman-teman bisa akses itu di Google dan searching aja sebagai panduan untuk ngedesain. Itu Rizky. Yuk sami-sami. Ada yang lain? Biasanya bingung milih apa namanya, warna, kemudian supaya dapat ininya dari mana, supaya dapat idenya dari mana, ngestak tuh gimana kak, kayak gitu-gitu. Biasanya orang nanya gitu sih. Ada nih, Ayu Maharani. Iya, enggak apa-apa, it's okay. Ya, semangat untuk mulai ngedit itu sebenarnya dari motivasi terbesar teman-teman untuk ngedit itu apa. Jadi perlu adanya positioning diri, self positioning, maksudnya teman-teman ngedit video misalnya kayak gitu. Ngedit gambar. Kalau misalnya teman-teman mau belum punya skill, belum punya passion, minat mengenai sesuatu, teman-teman pertama itu mulai aja dulu. Hashtag mulai aja dulu itu benar-benar ini sebenarnya, benar-benar kunci dari segalanya. Jadi untuk semangatnya ya teman-teman mulai aja dulu apa yang bisa dibuat. Kayaknya aku coba buat ini deh, coba-coba, dan untuk mulai dari lihat aja referensi-referensi di luar atau video-video di YouTube, gimana kok bisa keren banget gitu. Terus kalau mau nengok ini, coba deh buka YouTube-nya Aulion atau Instagram-nya Aulion, salah satu konseptor YouTube Rewind Indonesia 2020. Nah, itu keren banget. Beliau konsepnya itu beliau tuh kreatif banget. Jadi kalau misalnya mau nyari-nyari numbuhkan minat ngedit ataupun minat mau berkarya, coba lihat beliau di YouTube, itu the best. Nah, terus lagi kalau misalnya nih ada support ataupun hal-hal yang membuat kita semakin terus ingin mencoba, pastikan ketika kita membuat satu karya, coba perlihatkan ke teman-teman, nilai dong punyaku, karya aku gimana menurut kamu, kayak gitu kan. Nah, itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, makin lama kurang ini, kemudian kasih saran-saran yang membangun, itu bakal ngebuat teman-teman terpacu terus. Sama halnya awal mula aku ngedesain juga halnya seperti itu. Mulai ngedit tuh kadang-kadang malas. Pun sekarang gitu juga, mau ngedesain malas, belum ada minat. Yaudah, kalau misalnya memang belum ada minat atau ininya, ya udah tinggalin aja dulu, cari aja dulu referensi-referensi di YouTube, nengok karya-karya orang. Terus nanti tiba-tiba aja tuh nanti bisa aja aku kayaknya bisa buat nih deh. Nah, langsung action, langsung buat gitu. Terus dipacu terus di-upload, kemudian dilihat, dibandingin. Kayaknya belum pas, besok coba lagi. Kadang ada halnya yang pernah kejadian lucu. Untuk pertama kali aku ngebuat animasi ini, aku gak terpikir bisa bakal dibuat di Photoshop. Awalnya itu hanya coba-coba. Jam
itu udah jam 1 lewat, aku tiba-tiba nggak bisa tidur, terbangun, terus coba buat orang deh di Photoshop, terus tiba-tiba bikin aja gitu bulat, terus mata, terus kemudian tangannya dari ini, tiba-tiba jadi kayak gitu. Terus aku perkenalkan lah di story WA ataupun di IG misalnya gitu kan, ternyata disupport sama teman-teman, bagus pon, gimana caranya segala macam. Nah itu ngebuat kita malah bangkit semangat untuk ngebuat lagi dan lebih bagus lagi kayak gitu. Dulu mah gambarnya nggak sampai detail kayak gini, dulu mah cuman bulat, terus nggak berbentuk malahan gitu. Nah sekarang udah bervarian seperti itu. Jadi teman-teman pastikan kalau misalnya kuncinya adalah mulai aja dulu dan sering melihat referensi-referensi, latihan-latihan. Nanti bakal ketemu tuh. Kalau lingkungan kita udah selalu support kita, insya Allah bakal terus itu mulai ngedit dan meningkat skillnya gitu. Itu Ayu. Yuk sami-sami. Tadi ada yang ini deh, yang mau tanya di kolom chat ya. Dari Sucahyo Grianto, gimana sih menyesuaikan tekstur pada gambar kak, seperti tekstur gambar real tapi seperti kartun gitu, atau vektor gitu kak? Seperti tekstur gambar real tapi teksturnya seperti kartun gitu kak, atau vektor gitu kak? Ini udah masuk ke ilustrasi nggak ya, tekstur gambar real tapi teksturnya seperti kartun? Kalau misalnya ini nih teman-teman bisa aja mengcombine istilahnya. Tekstur itu teman-teman bisa dapatkan dari dari searching juga ya, misalnya tekstur apapun, entah tekstur banyak, tekstur batu bata, kertas lecek, kemudian tekstur air gitu, gelombang misalnya gitu. Itu bisa teman-teman combine dengan cari referensi dulu sih, utamanya amati dulu. Jadi konsep ATM tuh amati, tiru, modifikasi, itu tuh sangat perlu kalau misalnya teman-teman pengen buat menyesuaikan. Nah jadi kebantu itu nanti tekstur apa, kemudian mau diletakin di mana, kemudian mau ditambah misalnya kartun ataupun vektor, itu teman-teman nanti yang bakal ngetahuin ketika dapat satu referensi utamanya gitu. Jadi aku sarankan untuk Sucahyo Grianto ini, pertama cari dulu referensi utama yang menggunakan tekstur, terus untuk gambar-gambar kartun. Nah ketika udah dapat, Sucahyo bisa mencobanya, try it-nya di kanvas, di Photoshop atau di aplikasi desain yang digunakan kayak gitu. Kalau untuk tekstur itu nanti ada referensinya. Terus untuk gambar-gambar real itu teman-teman bisa ngeditnya menggunakan gambar-gambar kualitas HG tadi, link tadi. Kalau untuk vektor-vektor ada juga referensinya, teman-teman bisa pakai. Jadi yang terpisah di luar sana, yang dijual terpisah itu teman-teman satuin dalam satu desain. Itulah yang kita, kreativitas kita akan diuji di situ. Itu bersumber dari referensi teman-teman yang teman-teman pakai. Style kita bisa beda-beda guys, ya kan, style desain kita. Lanjut, siapa lagi? Itu aja ya, Sucahyo. Ada yang lain? Mantap Pujiwa.
foto keluarga. Bilang ya 1, 2, 3 gitu ya. Nanti tiba-tiba candid. Sama-sama, Bang. Oke, hijrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manis banget namanya. Hey, Sudah selesai. udah. Yang di Zoom udah, balik ke WA lagi. Siapa nama gak ah? Siapa namanya? Aduh, aku lupa orangnya. Siapa namanya? Naya, Naya. Naya. Ini Nay. Salah geng kelas. Salah geng. Salah geng. Gala-gala kau. Tar tat tat tar tat tat.
Astaga. Ima 14.40, 30 menit selanjutnya jam berapa ya, Ma? Ima jam berapa ya, Ma? 15. 14.40, 30 menit, 15 kah? 15.10 kah? Tambah berapa? 40. 30. Bengak ya dia nanti. 17. 15-17. 15.17. Setengah 4 juga tuh. Mau ngisi lagi? Enggak. Terus? Aku ngitung 30 menit. Ngapain mau? 14.40. Bunyi. Perut. Cepatlah makannya. Iya, sama.
40 tambah 30 70, ya kan? 70 itu 15 10. Ya enggak sih, Mah? 15 10. Ih, itu ngapain kata Ima? 40 tambah 30. Iya, 15 10. Kau pun. Pon, ntar lagi Yun balik, mau nitip apa? Kenapa harus ke Ipona chatnya? Iya, ke Ima juga udah chat dong. Kenapa harus pada mau apa? Aku minum-minum. Enggak. Aku minum aja terus. Woi, sotek ya lah. Yun, nitip sotek. Mak jelapon. Semangat jelapon. Mana? Iya. Apaan, Bu? Belum makan, Mo? Udah sayang. Tuh. Banyak kali nyamuk nih. Sotek yang biru apa nih? Biru daun sirih. Di toko Abang Pucuk. Teh pucuk enggak? Enggak. Mau ngapain jam setengah 4 tuh? Enggak, aku ngitung jadwal orang nih nonton. Mana apa? Kan videonya aku share. Jadi itu aku Video apa? Video desainnya. Felicia hari ini ya. Ya Allah. Siapa? Tahu nggak? Ciuman pertamanya tuh dedekan gitu orang tuh. Siapa? Felicia sama Wow. Ayam bumbu namanya. Mantap, Mah. Iya. Cocok lah sama kita. Lunak. Pokoknya enak sambalnya.
deh, tau nggak? Di TikTok aku udah Aldebaran semua. Isinya kayak mana nih? Cepet. Iya. Aduh. Ada abang-abang kan, dia buat konten untuk YouTube-nya. Terus dia menghidupkan lagu TikTok depan orang. Tapi dibilang sama orangnya, Kak, saya mau hidupin lagu TikTok, salah satu lagu TikTok. Nanti jangan goyang ya. Dicoba hidupkan sama orangnya. Sumpah pada nggak tahan orang tuh dong. Nggak bisa, dan memang secara otomatis badan tuh gerak sendiri, Van. Astaga, ada-ada aja tuh. Gitu. Sosial eksperimen nggak ada lagi ya sekarang? Enggak. Udah diganti sama TikTok lagi? Siapa lagu tuh sih? Febri ya? Denganmu. Judulnya Mantra Cinta.
astaga, lagu nih TikTok ini menghancur dunia hidupku.